Balik lagi bersama saya Hendra Iriansyah di channel Melanesia Freedive. Jadi di video kali ini saya bakal coba untuk mereview satu peralatan di dunia freediving. Peralatan ini sebenarnya antara butuh tidak butuh juga. Banyaknya orang yang bingung untuk mau menggunakan, mau pakai, mau beli atau jangan dulu karena harganya mungkin yang menurut saya, kalau harga sih relatif ya. Harga sih relatif, makanya saya coba untuk informasikan ke teman-teman terkait manfaat, terkait kelebihan, kekurangan dari peralatan ini sendiri. Yang saya mau bahas sebenarnya di sini adalah dive computer. Jadi dive computer sebenarnya di dunia freediving ya, secara edukasi sebenarnya baru kita kategorikan dia di salah satu peralatan yang support teman-teman di advance level ke atas ya, karena ada beberapa fitur yang sangat dibutuhkan sama teman-teman diver atau si penyelam dalam ini, atau ya, dive computer ini bakal membantu mereka dalam hal analisa penyelaman, kemudian ya salah satunya ya sebagai alat untuk menyimpan history dive dan lain-lain, kecepatan menyelam, turun, naik, suhu dan lain-lain lah pokoknya. Standar yang kita mau, karena kita penyelam ya, standar yang kita mau paling itu. Dan kalau bisa ada fitur-fitur yang lain lagi itu kan jauh lebih bagus. Kemudian beberapa tahun terakhir Garmin muncul dengan teknologi yang memang jadi solusi buat para penggiat aktivitas underwater dan olahraga lain, dengan keluarnya kemarin kalau nggak salah tahun 2019 atau 2020 keluar MK1 Garmin, kemudian keluarlah MK2, kemudian ada G1 Solar dan lain-lain. Menurut saya itu yang kita butuhkan ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang tidak bisa punya Garmin karena harganya mungkin yang terlalu mahal mungkin. Ada beberapa teman-teman juga yang memilih Suunto jadi solusi. Kayak dive computer, kayak rata-rata sih orang pakainya D4i Novo atau D4i biasa. Menurut saya itu secara fungsi, support underwater, scuba diving, free diving itu sudah lebih dari cukup, dan saya tidak ada komen soal Suunto karena memang kualitasnya oke banget. Saya pakai sudah kurang lebih 10 tahun dan masih sangat oke. Sekarang muncullah satu brand, satu dive computer dengan fungsi yang sama dengan Garmin, tapi harganya sama dengan Suunto. Dia punya lu bisa pakai buat berenang, bisa pakai buat naik gunung, bisa pakai buat lari, bisa pakai buat diving, free diving. Dia ada heart rate-nya, ada analisa, ada grafiknya, simpan log, dan standar-standar yang lainnya. Untuk lain-lain semua ada di situ. Jadi kebetulan saya punya sekarang, kita punya ada CR5 dari Crash. Ini adalah dive computer favorit saya sekarang. Saya pakai ini, buatan Taiwan. Kemudian dengan segudang fungsi yang saya rasa mungkin teman-teman di luar sana belum banyak yang tahu ya. Jadi sekalian saya kasih tahu ke teman-teman manfaat, kelebihan dan kekurangan si CR5 ini. Ini saya punya CR5 dari Crash. Jadi mereka punya sebenarnya ini CR4 yang dibuat khusus untuk underwater activities, free diving, scuba diving dan lain-lain, dengan harga yang jauh lebih murah dibanding CR5. Cuman ya teknologi akhirnya membuat CR5 ini agak sedikit lebih mahal. Salah satu yang saya bilangnya oke adalah multisport watch kayak begini. Ini sangat enteng, ini ringan banget dibanding dengan MK1. Itu jauh berat banget, asli berat banget. Saya punya MK1 dulu, saya jual dan akhirnya
beralih ke Crash ini karena salah satunya itu nyaman di tangan dan untuk support aktivitas kayak kita jalan atau lari dalam durasi yang lama, mendaki, tangan berkeringat, ini sangat nyaman banget, ringan. Oke. Kemudian ada teman-teman yang merasa risih untuk pakai Suunto karena dia terlalu diver banget ya. Jadi untuk dipakai ke acara-acara casual, formal, kadang ada yang masih sungkan dan lain-lain. Walaupun sih sebenarnya boleh-boleh saja, cuman ada beberapa yang agak kurang suka, akhirnya lebih better memilih untuk pakai jam tangan yang memang lebih formal. Sedangkan si CR5 ini mau dipakai untuk acara formal, casual, sport, semuanya masuk. Oke, semuanya masuk. Ini warna all black. Dia punya ada satu warna lagi black dan ada silver di bagian sininya, itu menurut saya juga keren. Kemudian mereka punya ada beberapa keluaran terbaru khusus untuk warna dan lain-lain, luar biasa keren. Harga oke. Kemudian ini ada desain penampakannya kurang lebih kayak begini. Ini menurut saya cakep banget ya, ganteng lah. Oke. Dan ini silikonnya ini sangat lembut, dan kenapa saya bilang enak untuk dipakai berlama-lama pada saat kita lagi berolahraga, tangan kita keringat. Di tangan itu tidak terlalu membekas. Bayangin, ini saya hampir pakai tiap hari. Tangan kiri saya tempat jam ini nggak terlalu ada perubahan warnanya, berbeda dengan jam-jam yang lain. Kalau durasi pemakaian yang lama itu pasti di situ jauh lebih putih. Oke. Sirkulasi udaranya di situ enak karena ini dia punya lubang besar-besar. Oke, dan ini silikonnya lembut banget. Kalau dari fungsi saya pakai untuk scuba diving tidak ada masalah, standar scuba diving dan lain-lain. Algoritmanya hampir sama semua dengan Suunto, Garmin dan lain. Menurut saya tidak ada yang spesial karena menurut saya sama aja. Kemudian dari apalagi khusus untuk free diving ya, menurut saya yang bagusnya dia di free diving adalah karena dia dia hadir ya, standar zaman sekarang dia hadir dengan dua fitur. Dia bisa getar, dia bisa bunyi suara. Selain getar dan selain dia bisa punya alarm, dia ini pasang alarm lebih dari 3 alarm. Jadi untuk beberapa orang yang mau backup alarm khusus untuk deep diving dan lain-lain, ini masih bisa support banget. Dia punya alarm dive time, dia punya alarm depth, alarm ya surface interval jelas ada. Jadi menurut saya apa yang kalian mau dari Suunto dan Garmin semua ada di sini. Dengan harga yang sama dengan yang biasa kalian dapat untuk beli Suunto, ini kalian bisa dapat CR5 dengan fungsi yang sama dengan apa yang ada di Garmin. Menurut saya ini sangat simple untuk dipakai. Kemudian dia punya fitur terakhir itu ada fitur track location. Kita bisa save, kita punya titik point di sini. Kemudian next day kalau kita mau cari, kita tinggal cari langsung menuju ke lokasi. Itu menurut saya sangat bermanfaat buat kita penggiat underwater ya. Untuk mencari spot itu luar biasa, sangat membantu. Nah, kekurangannya menurut saya kalau dibandingin dengan Garmin adalah mungkin ya karena si Crash ini tidak terlalu kuat untuk bermain di sosial media. Jadi untuk nge-publish kalian punya personal base, mau nge-publish kalian punya aktivitas yang connect langsung dengan Garmin app. Kalau di Garmin ini mereka belum punya, tapi mereka bakal coba untuk inovasi terus. Salah satunya yang tadi saya ngomong soal fitur track location, saving location dan lain-lain, itu mereka coba untuk upgrade terus. Jadi akan ada upgradean firmware berkala dari mereka, dan mereka akan coba untuk terima masukan juga dari pengguna. Kemudian mereka masih mau untuk berinovasi terus-terusan. Makanya kenapa saya bilang
CR5 ini bakal jadi the best dev computer untuk di tahun 2023 dengan fitur-fitur dan fungsi yang dia punya. Menurut saya masuk akal banget dibandingkan dengan isu-isu yang ada di Garmin. Saya setarakan dia ini dengan G1 Solar. Kalau MK2 menurut saya terlalu mahal dari harga dengan fungsi yang juga mirip sama ini. Jadi saya tidak mengkompetisikan ini mereka berdua. Cuman saya mengkompetisikan si CR5 ini dengan G1 Solar. Bedanya hanya di teknologi solar systemnya saja. Oke. Salah satu kekurangannya dia ini juga menurut saya pada saat kalian ngecharge itu memang harus make sure kalau dia ke charge. Jadi lubangnya ini mungkin agak terlalu kecil, jadi kadang-kadang kita miss. Sama dengan kasus yang ada juga di Sunto D5 itu juga agak sedikit sulit, kadang-kadang kita miss dan akhirnya tidak tercharge. Garmin juga kalau kalian tidak hati-hati juga kadang-kadang tidak tercharge, tapi setidaknya lebih gampang lah daripada ini. Ini kita betul-betul harus make sure masuk di lubang 2 ini baru bisa ke charge. Tapi ini saya sudah ngomong juga sama developernya, ini akan jadi bahan pertimbangan juga buat mereka ke depan. Yang jelasnya mereka fokus dulu untuk di fungsi, dan so far saya sebagai penggiat underwater, penyelam freediving khususnya, saya mengajar hampir tiap weekend di tiap bulan sepanjang tahun. Yang saya suka dan yang saya paling suka adalah kekuatan baterainya. Ini asli, dan saya rasa juga teman-teman yang pakai Crash dengan sistem recharger baterai kayak begini, pasti kalian juga sepakat kalau baterainya kuat banget. Karena pada saat kalian tidak pakai di malam hari, kalian lepas taruh di atas lemari atau di atas meja, dia langsung shutdown, dia langsung standby, mati, saving energi. Besok pagi-pagi kalian pakai lagi, sebelum dia pakai pasti dia akan kasih ingat kalau guys cek heart rate dulu yuk. Nah itu paling enak tuh buat memantau aktivitas keseharian kita. Sebelum memulai aktivitas kita cek dulu tuh kita punya heart rate pagi-pagi ya. Menarik, menurut saya menarik, sangat simple, notifikasi sangat simple di pagi hari, tapi langsung kadang-kadang membuat kita jadi jauh lebih bersemangat untuk menghadapi aktivitas di hari itu. Menurut saya luar biasa. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan komen di bawah atau kalian bisa kontak ke nomor saya. Kalau kalian punya nomor saya, kalian boleh kontak. Itu ada di Divesea Indonesia. Alamatnya, linknya nanti saya pasang di bawah. Kalian bisa beli lewat Tokopedia kalau ada yang mau nyicil mungkin 3-6 bulan sampai setahun, 12 bulan ya. Boleh. Kemudian kirim-kirim langsung juga boleh, bisa langsung lewat websitenya, pembeliannya langsung boleh. Setahu saya stoknya tidak banyak dan better kalian langsung hubungin. Kalau kalian mau lewat saya, bisa juga langsung hubungin saya. Informasi yang lainnya adalah promo hanya berlaku di bulan Desember, kalau nggak salah start dari tanggal 10 sampai tanggal 30. Jadi buruan, jangan sampai kalian ketinggalan. Oke?